Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previously, I introduced Dia Ramadhani with student number 2341 2060 from class AKT 23A. In this video, I will explain material regarding definition of financial management in financial management course. Apa itu manajemen keuangan? Menurut penulis The Essential of Management, Joseph L. Macy, pengertian manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Pada intinya, manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Ruang lingkup manajemen keuangan. Adapun beberapa ruang lingkup manajemen keuangan, yaitu yang pertama, pendanaan. Pendanaan ini dalam manajemen keuangan adalah segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang untuk perusahaan, misalnya menerbitkan surat berharga atau utang jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang kedua, investasi. Investasi manajemen keuangan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal perusahaan seperti aktiva tetap atau fixed asset atau finansial, seperti gedung, tanah, saham, dan obligasi. Lalu yang ketiga ada pengelolaan aset. Dalam mengelola aset perusahaan, tugas manajemen keuangan adalah untuk mengendalikan aset yang dimiliki agar efisien serta mencapai tujuan perusahaan. Prinsip manajemen keuangan. Terdapat sejumlah prinsip manajemen keuangan yang perlu diterapkan dalam setiap perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan, yaitu yang pertama, kehati-hatian atau prudence. Keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dengan mempertimbangkan kemungkinan risikonya. Lalu yang kedua yaitu kemandirian atau autonomi. Tujuan manajemen keuangan adalah agar dapat membuat keputusan tanpa ada campur tangan di luar masalah perusahaan. Lalu yang ketiga, pengambilan yang memadai atau adequate return. Keputusan investasi berdasarkan tujuan perusahaan dalam mengembalikan dana yang memadai. Lalu ada likuiditas atau liquidity yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Lalu ada efisiensi atau efisiensi, mengoptimalkan penggunaan modal keuangan perusahaan. Lalu ada konsistensi atau konsistensi, yaitu berdasarkan tujuan dan prinsip manajemen perusahaan. Lalu yang terakhir ada transparansi atau transparency, agar dapat memberikan informasi yang akurat, berguna, dan terpercaya bagi pemangku kepentingan perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan yang perlu kalian tahu, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Fungsi manajemen keuangan ini adalah mencakup perencanaan anggaran perusahaan berupa penyusunan, proyeksi jangka panjang, arus kas, serta perhitungan laba dan rugi. Lalu yang kedua ada pengendalian atau controlling. Ketika telah mengalokasikan keuangan, penting bagi perusahaan untuk mengendalikannya. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan adalah untuk mengontrol keuangan agar dapat mengawasi arus kas masuk dan keluar, serta melihat apa saja kekurangan dalam pengelolaannya. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan atau auditing. Auditing dalam manajemen keuangan adalah kegiatan memeriksa dana perusahaan secara berkala agar dapat disesuaikan dengan laporan keuangan, umumnya setiap 3 bulan atau setahun sekali. Lalu yang keempat ada anggaran atau budgeting. Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mengalokasikan dana secara tepat dan mudah mengenai biaya yang diperlukan untuk produksi ataupun promosi. Lalu yang kelima ada laporan atau reporting. Yang terakhir ini, fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai laporan dalam melihat keadaan baik atau tidaknya dana yang dimiliki suatu perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Agar kalian mengenali manajemen keuangan lebih dalam, yaitu manajemen keuangan ini memiliki beberapa tujuan. Antara lain, yang pertama mempermudah perencanaan struktur modal. Dengan memahami manajemen keuangan yang tepat, kalian dapat lebih mudah menyeimbangkan antara ekuitas dan utang, serta merencanakan struktur model perusahaan. Lalu ada yang kedua,
meminimalisasi biaya dari risiko. Setiap anggaran tidak lepas dari risiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindarinya, manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan perusahaan. Selain itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meminimalisasi biaya yang tidak diperlukan agar dapat menggantinya dengan kegiatan lebih menguntungkan. Lalu yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Selain menghindari risiko, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara menerapkan perencanaan dana yang matang. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu menjaga arus kas. Untuk menjaga arus kas agar tidak mengalami kerugian, menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan dapat memantau arus pemasukan atau pengeluaran perusahaan untuk mengantisipasi kerugian. Tips melakukan manajemen keuangan. Untuk melakukan manajemen keuangan yang tepat, perusahaan dapat melakukan beberapa tips, yaitu yang pertama, buat rencana keuangan jangka panjang. Pada tips yang satu ini, hal yang perlu dilakukan perusahaan dalam melakukan manajemen keuangan yaitu membuat tujuan serta bagaimana strategi untuk mencapainya. Lalu yang kedua, perhatikan tenggat waktu pembayaran. Membayar tagihan tepat waktu adalah salah satu cara mengelola keuangan dengan tepat. Maka dari itu, perusahaan perlu memperhatikan tenggat waktu pembayaran agar dapat menghindari keterlambatan. Dengan demikian, perusahaan dapat memprioritaskan pengeluaran lainnya yang lebih penting. Selain itu, riwayat pembayaran tepat waktu juga dapat meningkatkan skor kredit dan suku bunga perusahaan. Lalu yang ketiga, gunakan sistem manajemen yang tepat. Menggunakan sistem yang tepat dalam manajemen keuangan adalah berguna dalam mempermudah pemantauan serta pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, membuat catatan proyeksi arus kas. Dalam memantau arus kas perusahaan, perlu adanya catatan agar dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah keuangan yang akan terjadi, sehingga dapat dibandingkan dengan anggaran lainnya. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu susun laporan keuangan. Salah satu pembentuk citra perusahaan yang baik dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki. Bila jika dibuat menjadi publik, perlu adanya susunan laporan keuangan yang baik, sehingga masyarakat paham bagaimana perusahaan ini akan dikelola. Itulah penjelasan mengenai apa itu manajemen keuangan, ruang lingkup, prinsip, fungsi, tujuan, serta tips melakukannya. Pada intinya, manajemen keuangan ini adalah suatu kegiatan dalam mengelola dana perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat mengalokasikan dana pengeluaran dan pemasukan secara. That's all my explanation of the material. I hope what I convey can be useful for all of you. I apologize if there are any wrong words. I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.